Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Kamis 20 Oktober 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saya ajak Anda merenungkan pesan Rasul Paulus pada jemaat di Efesus. Oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kalian berakar dan beralas dalam kasih. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya dan putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam satu katekese persiapan para calon penerima sakramen Krisma, seorang romo bertanya kepada para calon, "Orang Kristiani itu orang yang bagaimana sih menurut kalian?" Seorang anak muda tunjuk jari dan kemudian menjawab, "Orang Kristiani adalah orang beriman pada Kristus dan yang selalu menjalankan hukum kasih yang Kristus bawa. Itulah orang Kristiani." "Tepat sekali jawabanmu," Romo merespon anak muda itu. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama hari ini, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus bahwa dia berdoa buat jemaat di Efesus agar mereka benar-benar hidup dalam iman mereka akan Kristus, dan karena iman itulah mereka melandaskan seluruh hidup mereka pada kasih. Hidup mereka berdasarkan kasih, dan kasih Kristus kepada mereka lah yang memampukan mereka untuk juga hidup dalam kasih. Kasih menjadi segalanya buat mereka. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa yang dikatakan Rasul Paulus benar adanya. Kekhasan kita orang Kristiani adalah ketika kita hidup dalam kasih. Iman kita akan Yesus memampukan kita berbuat kasih. Kasih ini, kasih Kristus yang kita terima, kasih kita hidup di dalamnya sebagai orang-orang yang beriman pada Kristus. Kasih ini bagaikan api yang harus menyala dan yang harus membakar setiap pengikut Kristus. Api kasih ini harus selalu menyala. Itu kehendak Tuhan.
seperti yang disampaikan Yesus dalam Injil hari ini. Yesus katakan, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala." Harus diakui memang tidak mudah untuk membiarkan api kasih Tuhan itu terus menyala seperti harapan Tuhan. Mengapa? Karena dunia belum sungguh merespon apa yang diajarkan Yesus. Dunia terlena dengan nilai-nilai bikinannya sendiri, sehingga nilai-nilai Injil sungguh menjadi challenge, sungguh menjadi tantangan buat kita yang mengaku pengikut Kristus. Tantangan untuk menempatkan ajaran Yesus di atas segala nilai-nilai duniawi. Nilai-nilai Injil Tuhan menantang orang untuk bertengkar dalam tanda petik. Bertengkar menentukan apa yang harus dipilih. Nilai-nilai Injil kah atau nilai-nilai duniawi? Tidak bisa keduanya. Atau memilih Injil berarti kasih. Memilih dunia berarti jauh dari kasih atau bersahabat dengan si jahat. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, semoga kita dimampukan dengan kasih karunia Tuhan yang tiada hentinya buat kita untuk selalu hidup berpijak pada kasih Kristus yang sudah kita terima. Kasih itulah yang dibagi agar semua orang mempunyai kasih, dan kasih meraja bagaikan api yang menghanguskan. Amin. Semoga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dan syukur atas segala rahmat dan kasih karunia-Mu. Ampunilah dosa dan salah kami karena kurang hidup dalam kasih. Bantulah kami agar setia hidup dalam iman akan Engkau dengan hidup dalam kasih. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, salam dalam Sang Sabda. Jalanilah hari ini dengan senyummu.